Ya, shalom, 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 shalom. Ya, ini hari-hari ini kita harus terus semangat, amin. Ya, walaupun hari ini hujan gede di mana-mana, banjir, tetap semangat, on fire terus. Puji Tuhan, ya. Shalom Bandung, shalom Indonesia, shalom semuanya. Karena yang datang hari ini saya percaya bukan cuma dari Bandung, ya, dan saya percaya malam ini setiap kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, ya, Amin. yang terpelihara di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya senang malam ini kita bisa berkumpul lagi di fellowship satu jiwa, ya. Satu fellowship untuk kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan bisa saling mensupport, mendukung, mendoakan. Mungkin juga ada di antara saudara yang bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, sehingga lewat kesaksian saudara kita semua juga boleh dikuatkan, diberkati. Haleluya. Siapa yang percaya dalam hidup kita ada kuasa Tuhan? Amin. Saya percaya setiap saudara ada kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kita anak-anaknya, ya. Jadi kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin. Bagaimanapun kondisi kita, sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya mau menyapa dulu buat saudara-saudara yang bergabung di ruangan Zoom. Shalom, di ruangan Zoom. Juga buat saudara yang ada di eh, ruangan di YouTube, ya, di Facebook Aruna 1. Haleluya. Salam semuanya. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang baru pertama kali mungkin bergabung di acara ini, ya. Welcome, selamat datang. Happy day buat semuanya, ya. Saya percaya setiap hari adalah hari yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Shalom untuk Cirina. Sehat semuanya ya, Cirina. Untuk Pak Hari, Bu Nora, shalom. Waduh, luar biasa ini. Ini pasangan yang luar biasa ya, jadi berkat buat kita. Terus setia ya. Ibu Siana, shalom Bu Siana. Untuk Ibu Heni, gimana Bu Heni? Udah sehat ya? Tetap semangat Bu Heni. Untuk Pak Hakim, gimana? Lehernya udah sehat? Puji Tuhan ya. Mungkin perubahan cuaca, ini perubahan cuaca kadang bisa panas dalam. Makan itu Pak, makan lohanko ya, minum lohanko. Wah, kayak sinse aja saya ya. Haleluya, pendeta merangkap sinse ya. Ada Pak Victor, Bu Sherly, ada Bu Alin, ada Pak Hadi, shalom, ada Sileni, Pak Habil Daniel, ini dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung ya. Jadi kita ini kumpul malam ini dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Ibu Cunlan sehat semuanya? Amin. Bu Ciwa sehat? Salam. Ibu Setiawati, Ibu, saya manggilnya Bu Setiawati, Bu Wiwi sama ya. Ada juga, ada kujong saya nih dari Solo. Haleluya. Piye kabarmu? Ada Pak David. Shalom Pak David. Selamat bergabung ya. Puji Tuhan. Ada Mulyono nih, ada Mia Marieta yang kemarin ulang tahun. Shalom. Ada Ibu Debi, Bu Yustini, ada Bu Yustiana, ada Lisa, ya, ada pokoknya yang lain-lain ya. Shalom semuanya, shalom pokoknya ya. Semangat ya. Saudara siap untuk masuk dalam doa pujian penyembahan ya, karena kita percaya waktu kita berdoa memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Dan kalau Tuhan hadir malam ini, semuanya beres. Haleluya. Siapkan hati kita, buka hati kita ya, kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan. Dan jangan lupa kalau nanti ada kesaksian, saudara bisa sampaikan di segmen fellowship. Saudara yang butuh dukungan doa, saudara bisa catat juga nanti di kolom komen. Kita di akhir acara ini kita akan sama-sama doakan ya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Yo, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk supaya kita bisa dipimpin dari awal sampai akhirnya dengan kuasa daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu ini Tuhan Kau telah memberikan kami kesehatan sebagaimana kami ada pada saat ini. Biarlah pada saat ini Tuhan kami berkumpul walaupun lewat online, kami percaya Tuhan menyertai kami masing-masing di rumah kami. Bapa, bila sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari Pak Rudi, Tuhan biarlah jadikan hati kami tanah yang subur sehingga apa yang kami dengar Tuhan tertanam dalam hati kami dapat tumbuh dengan subur sehingga kami dapat hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan Kau tolong Pak Rudi Tuhan agar urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah mulutnya Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan, Kau pakai terus Pak Rudi hari demi hari dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan dapat hari demi hari bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Engkau pimpin juga Yandri yang akan memimpin pujian, biarlah Tuhan kami memuji memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami dari awal sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan juga memberikan kuasa-Mu Tuhan, mujizat sehingga bagi orang yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi orang yang bersedih Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami pada sini mau duduk diam di bawah kaki-Mu, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami acara ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk, saya serahkan Yandri. Amin, puji Tuhan. Shalom semuanya. Sebentar kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Saya rindu kita bawa satu pujian baru ya, kita belajar. Saya dikasih pujian ini sama Ko Rudi kemarin, beberapa hari yang lalu Ko Rudi kirim ke kita semua, dan memberkati banget pujian ini. Karena pujian ini berkata, kita ada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Mari sama-sama kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
kasih sayang-Mu, dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami ada dalam hati-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi katakan, mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh,
dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan
ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus terus ajar kami Tuhan. Biarlah ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan, bahwa kami dicipta hanya untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami dicipta Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami dicipta Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami mau sharing Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi korudi Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, tangan-Mu mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap ditegur Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima kuasa firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa ya. Saya merasakan Tuhan hadir bersama dengan kita malam ini. Jadi terus sepanjang acara fellowship satu jiwa ini, saudara buka hati biar Tuhan bekerja secara maksimal ya, sehingga apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan buat setiap saudara dan saya malam ini. Amin. Jadi ini kalau mungkin acaranya bisa lama, saya pikir tadi kita ngeflow aja ya, kita banyak memuji menyembah Tuhan, karena saya rasakan ada hadirat Tuhan yang luar biasa malam ini. Tapi kita belajar menghormati waktu ya. Kita akan sekarang belajar sedikit tentang firman Tuhan ya, tapi saya mau kita kasih salam dulu, salam sajiwa ya, salam satu jiwa buat setiap kita. Jadi kalau saya ngomong salam sajiwa, saudara katakan yes, amin ya. Salam sajiwa buat setiap saudara, yes, haleluya. Biar semangat dong ya kan. Apalagi kalau yang udah makan pasti semangatnya double. Puji Tuhan. Welcome buat saudara yang baru pertama kali hadir malam ini ya. Wah, ini Pak Mul ketawa terus dari tadi, kayaknya lagi banyak duit nih ya, ketawa terus dari tadi. Puji Tuhan ya. Ini kalau kayak gini kadang gembala itu atau pembicara tuh enak ya, karena bisa melihat semua mukanya satu-satu ya. Kalau lagi ibadah kan orang banyak kayak gitu nggak kelihatan nih kan. Ini kalau lagi kayak gini bisa kelihatan semuanya, yang lagi tidur kelihatan, yang ketawa kelihatan, yang cuek kelihatan, semua kelihatan ya kan.
manusia aja bisa kelihatan, apalagi Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang nggak kelihatan, semuanya terbuka. Haleluya. Oke, hari ini kita akan sharing, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, masih tentang seri berjalan dalam kuasa Allah. Saya masih akan terus bagikan seri ini selama mungkin 4 tema lah ya, minggu depan terakhir. Nah, tema yang sekarang yang akan kita bahas adalah tentang menjadi seperti anak kecil ya. Saya percaya setiap kita itu luar biasa. Saudara itu luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi saudara harus tahu saudara spesial. Amin. Saudara itu dahsyat dalam Tuhan. Tuhan mati buat saudara, supaya saudara dan saya yang harusnya mati, kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan Tuhan sudah kasih kuasa buat setiap orang percaya. Jadi dalam hidup saudara, saudara itu punya kuasa. Jadi saudara hidup bukan sebagai seorang pecundang, saudara hidup bukan sebagai seorang yang kalah, tapi saudara hidup sebagai seorang pemenang dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan hari ini tema yang saya pikir perlu untuk kita bahas adalah tentang menjadi seperti anak kecil. Ini tema yang saya pikir cukup menarik untuk kita sama-sama bahas. Saudara bisa siapkan catatan, saudara mungkin juga bisa siapkan hati pikiran kalau nggak mencatat, supaya firman yang ditabur ini nggak terbuang sia-sia, ya kan? Saudara bisa tampung di hati saudara yang paling subur, supaya bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Sehingga apa? Saudara sendiri yang untung, saudara sendiri akan diberkati. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang menjadi seperti seorang anak kecil. Firman-Nya di Markus 10 ayat 13, 14, 15 ayat sampai ayat yang ke-16. Ini ayat yang saya pikir perlu kita bahas malam ini ya. Judul perikopnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Di ayat 13 dikatakan bahwa lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah, maksudnya anak-anak yang seperti itu, itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah ya. Jadi ini satu kisah yang kita bisa belajar bagaimana supaya saudara dan saya dalam hidup ini kita bisa mengalami kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Waktu ada anak-anak kecil datang, murid-murid Yesus melarang mereka ya. Dan Tuhan Yesus akhirnya memarahi murid-murid itu, kan Tuhan Yesus ngomong bahwa justru orang-orang seperti itu, seperti anak-anak inilah mereka yang akan mempunyai kerajaan Allah. Makanya Tuhan katakan di ayat 14, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, seperti seorang anak kecil, bukan berarti saudara harus jadi anak kecil, tapi seperti seorang anak kecil. Jadi dari anak kecil pun kita bisa belajar sesuatu yang positif ya. Ini sangat berbeda dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kenapa? Karena hukum iblis, hukum kerajaan dunia dengan hukum kerajaan surga itu sangat bertentangan. Kalau kita hidup sebagai orang biasa, sebagai orang dunia, seharusnya kita belajar itu dari orang dewasa, betul nggak? Kita belajar dari orang yang pinter, seorang cendekiawan, seorang yang punya pengalaman, orang yang udah banyak makan asam garam ya. Istilahnya mungkin kita sering dengar kalimat seperti itu kan. Makanya nggak salah banyak orang tua yang banyak darah tinggi. Karena apa? Banyak makan asam garam katanya gitu kan. Nah, tapi justru hari ini Tuhan ajarkan kita belajar dari anak kecil. Kalau kita lagi masih kecil, saya ingat waktu masih kecil saya punya sepupu, punya teman-teman. Kadang yang wanita itu pengen jadi orang dewasa. Kadang kita yang masih kecil pengen jadi pilot. Oh, pakai baju tentara, pakai baju pilot ya. Anak-anak cewek-cewek itu mereka kadang pakai bajunya maminya atau cicinya ya kan, pakai sepatunya maminya dipakai ya kan, terus pakai lipstik maminya karena pengen jadi orang gede katanya ya kan. Tapi justru hari kita belajar, Tuhan ajarkan untuk kita belajar justru jadi seperti anak kecil. Jadi hukum dunia sama hukum kerajaan surga kadang bertentangan.
Tapi saya percaya hari ini kalau Tuhan ajarkan tentang hal ini, ada poin penting yang kita bisa belajar. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar menjadi seperti seorang anak kecil, saudara yang mempunyai kerajaan Allah. Ini luar biasa. Kalau saudara punya sesuatu, anggap aja saya punya apa ya? Ini punya, ya saya pegang gelas lah ya. Saya punya gelas nih, ya. Ini nggak kelihatan ya, pegang apa lagi yang kelihatan. Ini kadang ini kelihatan juga ya. Misalnya saya punya barang seperti ini, saya punya ini, berarti saya punya ini kan, saya memiliki ini. Dan kalau saya punya ini, saya memiliki barang ini, berarti saya punya kuasa tentang barang ini. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Kalau saudara pengen punya kuasa, karena saudara yang mempunyai kerajaan Allah, saudara punya kuasa tentang hal itu, saudara harus belajar hari ini. Dikatakan oleh Tuhan sendiri, belajar menjadi seperti anak kecil. Wow, luar biasa. Jadi kadang belajar bukan harus dari orang dewasa. Dari anak kecil pun kita bisa belajar sesuatu yang dahsyat. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau saudara menjadi seperti seorang anak kecil, hidup saudara akan punya kuasa dalam kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat, kalau kita bicara tentang menjadi seperti anak kecil, ada beberapa poin yang kita bisa belajar. Secara singkat saya akan share buat saudara, ya, karena ini bukan khotbah, ini sharing singkat. Apa sih yang kita bisa belajar dari anak kecil? Ya, sikap apa, ya, atau mungkin sifat apa yang kita bisa lihat dari kehidupan seorang anak kecil? Yang pertama, anak kecil tuh biasanya dia orangnya itu, anaknya tuh polos, ya, polos. Anak kecil tuh biasanya polos. Ya, lihat film kungfu langsung selesai, langsung jadi pendekar silat, ya kan? Karena apa yang dia lihat, dia langsung aja terima semuanya, ya kan? Dia akan contoh semuanya. Saya ingat waktu saya masih kecil nonton film kungfu, selesai nonton film kungfu langsung pengen jadi kayak jagoan, ya kan? Ada yang namanya sarungnya dilipet-lipet supaya jadi kayak pendekar. Ada pedang-pedangan, pakai sapu pun dipakai, semuanya dipakai supaya saya seperti kayak pendekar yang saya baru tonton di film kungfu tadi. Itu anak kecil, polos, ya kan? Artinya apa? Artinya gampang dibentuk. Jadi hidup kita itu harus gampang dibentuk. Seringkali orang dewasa tuh banyak mikir, ya kan? Banyak yang digumulkan. Ini benar nggak ya? Ini jangan sesat. Ini jangan nggak benar. Ini ayatnya mana? Ini kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Oke lah, kita harus mungkin semua diuji. Tapi dari anak kecil kita belajar. Anak kecil itu polos banget. Dia gampang sekali untuk dibentuk. Ya, saya punya keponakan saya itu lucu. Dia lihat papinya itu seneng kadang cukur jenggot pakai silet gitu kan, cukur jenggot. Nah, dia pikir oh kayak gitu ya. Waktu papinya nggak ada, dia ambil cukur jenggotnya. Yang dicukur bukan jenggotnya, karena anak kecil belum ada jenggotnya. Apalagi dia anak perempuan, yang dicukur alisnya, saudara. Alisnya hilang semuanya, ya kan? Haleluya. Untung ya, dia nggak lihat setan, ya kan? Katanya kalau alisnya hilang semuanya bisa lihat setan katanya. Lah ini yang terjadi karena polos. Anak kecil itu mudah dibentuk. Jadi kalau saudara hidup pengen ngalamin kuasa kerajaan Allah, saudara harus menjadi seperti anak kecil. Saudara harus hidup gampang dibentuk sama Tuhan. Mudah dibentuk. Tuhan ajarkan sesuatu, saudara belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Tuhan ngomong kasih musuhmu, musuh Tuhan susah nggak gampang, tapi saya mau belajar untuk mengasihi musuh saya. Mungkin saudara disakiti oleh orang-orang sekitar saudara, tapi saudara belajar menjadi seperti seorang anak kecil. Dan saudara akan melihat saudara hidup dalam kuasa Allah. Banyak orang yang jadi Kristen puluhan tahun nggak pernah ngalamin kuasa Allah. Saudara lihat, wah itu orang ikut Tuhan, jadi Kristen kayaknya hidupnya luar biasa. Ngalamin terobosan, ngemujizat, ngalamin kemenangan, diberkati. Kok saya ngalamin kondisi seperti ini terus? Karena apa? Saudara nggak pernah mau dibentuk. Itu yang membuat kita nggak pernah ngalamin the power of God dalam hidup ini. Yang kedua, anak kecil itu, ya, kalau saudara lihat, anak kecil itu nggak gampang menyimpan dendam, ya kan? Nggak gampang itu dia itu kepahitan.
Anak saya itu kalau lagi main, lagi ribut, wah itu bisa perang Baratayuda ya. Baratayuda kalah, ini perang Malvinas mungkin gitu kan. Jadi rame, udah ribut sampai ada yang nangis semuanya. Tapi nggak nunggu sampai 1 hari, kadang 1,5 jam, 2 jam, udah akur lagi, udah kayak nggak ada apa-apa. Bahkan tidur lagi bareng, ya kan, main bareng, ya kan, mungkin udah bisa jadi kayak temen karib lagi. Jadi nggak ada yang disimpan dalam hatinya, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada kejengkelan. Nah ini penting juga, kita harus memiliki hal seperti ini dalam hidup ini. Kalau saudara pengen mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara, saudara harus jaga hati saudara. Jangan kuasain hati saudara dengan kepahitan, dengan dendam. Lupakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Belajar melupakan. Ya kan? Makanya ada firman Tuhan mengatakan lupakan yang di belakang, lupakan yang sudah lalu, ya, yang baru sudah datang. Jadi ada dalam hidup ini kita harus kalau mau maju ke depan, harus berani melupakan apa yang di belakang. Walaupun itu mungkin nggak mungkin hilang. Tapi biarlah hati kita belajar untuk terus bersih. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan kita. Haleluya. Terus anak kecil itu yang saya perhatikan, ya, dia juga biasanya pengennya itu deket terus sama orang tuanya. Setuju nggak? Saudara yang udah punya anak mungkin saudara bisa nangkap apa yang saya katakan. Pengennya itu nempel terus sama orang tuanya, ya kan? Itu anak kecil, ya. Saya pernah satu kali datang ke satu undangan. Wah, itu undangan kan rame ya kan, banyak yang datang. Saya bingung kok ada yang megangin celana saya dari tadi, ini siapa dipegangin celananya. Waktu saya nengok ke belakang, kok ada anak kecil megangin saya, kemana-mana dipegangin celana saya ya. Ternyata dia pikir saya itu bapaknya. Salah, dia salah megang gitu kan, salah megang gitu. Jadi bapaknya nggak tahu kemana, dia pikir saya bapaknya, dipegangin terus gitu kan. Ya, karena apa? Karena anak kecil itu merasa tenang, merasa nyaman tuh dengan orang tuanya. Jadi kemana-mana pengennya deket terus. Saudara juga mungkin dulu waktu masih kecil gitu, kemana-mana sama maminya roknya dipegangin terus kemana-mana, terus dipegangin terus, ya kan? Karena apa? Itu anak kecil. Jadi anak kecil itu memang dia ngerasa dia tuh butuh ya orang tua. Dia ngerasa pengen deket terus dengan orang tuanya. Itu anak kecil, ya kan? Jadi ini bicara apa? Ini bicara bagaimana saudara harus punya keintiman, pengen terus deket sama Tuhan sebagai orang tua kita secara rohani. Karena dia adalah Bapa kita. Cuma di kekristenan yang disebut Allah adalah Bapa. Jadi Tuhan tuh pengen deket sama kita loh. Bahkan Tuhan menganggap kita tuh anak-anaknya. Ini luar biasa. Kekristenan itu luar biasa. Bahkan di akhir zaman, firman Tuhan mengatakan akan ada pemulihan hati Bapa, hati anak, hati Bapa. Makanya jangan kaget, di akhir zaman yang paling baik dihancurkan itu adalah keluarga. Iblis paling seneng kalau keluarga Kristen itu hancur. Ya. Makanya Tuhan janjikan yang dipulihkan di akhir zaman adalah hati Bapa kembali kepada hati anak. Makanya ini penting. Saudara harus punya keintiman dengan Bapa. Saudara harus punya terus kerinduan dekat sama Bapa. Saudara hari ini baca Alkitab nggak? Coba saya mau tanya. Saudara hari ini kangen nggak sama Tuhan? Saudara hari ini kangen nggak nyanyi buat Tuhan? Kalau saudara udah mulai kehilangan hal-hal ini, hati-hati. Ini yang membuat kadang kita nggak ngalamin the power of God. Saudara nggak pernah mengalami kuasa Allah. Karena udah terlalu lama lupa dengan memuji Tuhan. Terlalu lama lupa membaca Alkitab. Ya. Jangan harap Tuhan berbicara dengan saudara kalau saudara nggak pernah baca Alkitab. Yang keempat, yang kita bisa belajar dari kehidupan anak kecil. Anak kecil itu kalau saya renungkan, anak kecil tuh nggak tahu malu, saudara. Ya, ada anak kecil yang mau mandi, jangan lihat, saya tutup pintu ya, jangan nonton ya, nggak ada.
Anak saya juga udah gede, kadang masih anak kecil kalau mandi udah buka-bukaan kayak nggak ada yang malunya, malu-maluin malah akhirnya, gitu kan? Nggak ada anak kecil yang malu-malu, ya. Ada anak bayi baru lahir mau mandi ditutupin dulu, ya kan? Jangan ada yang lihat, gitu. Nggak ada. Anak kecil tuh nggak ada malu. Artinya apa? Artinya terbuka. Hidupnya nggak ada yang ditutupin. Jadi kalau saudara pengen ngalamin kuasa Allah dalam saudara, saudara hidup harus terbuka, ya. Artinya apa adanya lah. Seperti apa yang Tuhan katakan lewat gembala kita Pak Niko. Kalau iya ya katakan ya. Kalau tidak ya katakan tidak. Kalau saudara lagi sedih ya saudara datang sama Tuhan lah, ngomong, Tuhan saya sedih nih, saya lagi galau hari ini. Apa adanya. Ya, saudara ketemu teman-teman yang saudara anggap bijaksana, saudara ketemu teman-teman yang saudara anggap bisa menjadi mentor saudara, menjadi teman rohani saudara, saudara open, saudara terbuka di situ. Jangan simpan. Karena apa? Justru itu akan mendatangkan kuasa Allah bekerja dalam saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan di Yakobus, kalau kita mengaku, maka kita akan disembuhkan di situ. Itu perlunya keterbukaan, ya kan? Jadi kita perlu terbuka. Hidup ini perlu keterbukaan. Kalau kita nggak sanggup, kita ngomong nggak sanggup. Kalau kita bisa, kita ngomong bisa. Kalau kita ngerasa kita perlu dibantu, kita ngomong perlu dibantu. Kalau kita lagi sedih, yang ngomong sama Tuhan, Tuhan saya lagi sedih, Tuhan saya nggak sanggup, terbuka. Saya percaya, disitulah saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, ya. Dan yang terakhir, anak kecil itu hidupnya tuh nggak pernah pusing dengan kehidupan ini. Gak ada anak kecil yang umurnya baru 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun berpikir, besok mau makan apa ya? Mau beli di pasar itu belanjaan apa ya kira-kira? Nanti kalau bayar ini listrik, bayar duitnya dari mana ya? Gak ada anak kecil, kayaknya saya pikir anak kecil gak ada yang mikir kayak gitu. Kalau anak kecil mikir kayak gitu, kayaknya orang tuanya yang seneng. Jadi orang tuanya jadi nggak terlalu banyak pikiran gitu kan. Karena dibantu mikir sama anaknya ya kan. Anak kecil mikir kayak gitu, umur 10 tahun rambutnya putih semuanya kali ya kan. Banyak pikiran. Kayaknya kalau kita lihat anak kecil tuh lagi tidur kayaknya enak banget kan. Aduh, enak banget, kayak hidup tuh nggak ada beban gitu kan. Anak kecil tuh kayak gitu. Jadi hidup sehari untuk sehari. Firman Tuhan ngomong, sehari untuk sehari. Jadi kita hidup itu nggak usah banyak khawatir. Kalau saudara hidup pengen ngalamin kuasa Tuhan, ngalamin kuasa Allah bekerja dalam pekerjaan saudara, pelayanan, keluarga, saudara harus hidup jangan banyak pikiran. Dalam arti jangan khawatir tentang masa depan. Amin. Serahin semua sama Tuhan. Punya masalah? Punya masalah. Emang saya nggak punya masalah? Saya punya masalah. Tapi saya percaya Tuhan itu terlalu besar buat masalah saya. Lalu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya lupa persisnya, saya pegang satu produk, saya sudah jalan produk itu dan udah jalan lah. Waktu saya mau repeat order ya, tiba-tiba dari pabrik tersebut ngomong udah nggak bisa, ini ada yang pegang lagi, ada agen distributor besar lagi yang pegang lebih banyak. Oke, saya nggak ada masalah gitu kan. Saya biasa aja, saya nggak ada marah, nggak ada langsung nguring-nguringan, nggak ada. Saya damai sejahtera. Saya oh ya berarti bukan berkat saya, berarti bukan rezeki saya. Oke, saya nggak ada masalah gitu. Nah saya tahu apa yang terjadi. Cuma dalam 1 minggu kalau nggak salah, 1-2 minggu, tiba-tiba ada satu pabrik yang cukup besar, bahkan boleh dikatakan besar sekali lah. Dan produk ini jauh lebih bagus dari produk sebelumnya yang saya pegang. Tiba-tiba kontak kita dan kita dipercaya untuk handle semua produk itu. Plus ada satu produk yang selama ini saya cari, saya belum pernah dapat. Tiba-tiba produk itu dia juga punya dan kita disupport untuk handle semuanya. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Aduh, saya sampai cuma Tuhan itu luar biasa ya. Saudara pernah ngerasain nggak seperti apa yang difirmankan di Mazmur, kebajikan dan kemurahan itu yang mengikuti kita. Saya alami benar dalam hidup saya. Tuhan tuh kayaknya sayang banget loh. Aduh, kita harusnya menjadi orang-orang seperti itu ya. Oke, saya mau pengen nyanyi dulu, jadi nyanyi dulu ya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Dengan iman katakan sama-sama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan itu baiknya luar biasa. Baiknya luar biasa. Tapi saya tahu persis untuk apa saya diberkati. Ya. Saudara mau tahu berkat kuasa Allah buat kalau kita menjadi seperti anak kecil, ada 3 blessing nih yang saudara harus tahu. Ya. Yang pertama, saudara bisa lihat di Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Minggu depan saya akan sharing tentang kuasa berdiam diri, ya. Ini luar biasa. Kita akan belajar dari Maria. Minggu depan saya akan kupas. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara tahu ya kan musuh kita siapa? Siapa yang disebut dengan pendendam? Di Wahyu jelas katakan itu adalah kuasa iblis, ya kan? Jadi ini bicara apa? Kalau saudara dan saya belajar menjadi seperti seorang anak kecil, dalam hidup saudara Tuhan akan taruh kuasa lewat perkataan saudara untuk mengalahkan kuasa dari si iblis. Perkataan saudara akan punya kuasa. Perkataan saudara akan full power. Ya, apa yang saudara katakan itu akan jadi. Gitu. Jadi ini luar biasa. Ini dahsyat sekali. Makanya saudara perhatikan, Tuhan Yesus untuk ngomong tentang anak kecil ini nggak main-main loh. Waktu anak-anak itu datang untuk minta dijamah sama Tuhan Yesus. Nah, baca ya di Markus 10 tadi kita baca ya. Murid-muridnya itu menghalang-halangi gitu. Jangan. Mungkin dikirain kayak kalau orang Jawa itu ngomong kayak ngerusuhin lah, kayak gangguin gitu kan. Kayak biasa kan anak kecil kan kalau datang tuh kadang bikin repot kan. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, kalau belum punya anak kecil, belum jadi orang tua, belum jadi engkong, mungkin nggak ngerasain gitu kan. Kalau saya udah ngerasain gitu kan, apalagi kalau suruh ngurus keponakan yang bandelnya setengah mati, waduh, amit-amit jabang bayi gitu kan, susah tuh anak kecil. Jadi mungkin murid-murid ngerasa ini ganggu nih. Tapi di sini kita belajar bahwa untuk kita ngalamin kuasa kerajaan Allah itu memang nggak gampang, pasti ada halangan-halangan. Mungkin murid-murid Yesus ngerasa ini siapa ini orang bukan siapa-siapa, ini ganggu aja, ini Tuhan Yesus lagi pelayanan, lagi sibuk nih, ya kan? Ini ganggu aja. Nah, ini pun mungkin kita bisa alamin dalam hidup kita ikut Tuhan. Mungkin kita dianggap seperti anak kecil, nggak dianggap siapa-siapa. Orang mungkin nggak memperhitungkan kita. Kita mungkin dianggap orang asing, ini siapa, orang bukan siapa-siapa. Tapi ingat saudara, kalau saudara hari ini sedang mengalami kondisi seperti itu, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau saudara tetap kuat, saudara akan ngalamin kuasa seperti seorang anak kecil. Amin. Jadi waktu kita dihalang-halangin, justru di situ biasanya ada satu hal yang luar biasa yang akan saudara dan saya alami. Makanya saya percaya betul ya kan tentang hal ini,
Makanya saudara belajar di sini ada kuasa lewat perkataan, karena Tuhan letakkan ini penting lewat anak kecil. Kenapa Tuhan nggak taruh ini untuk orang-orang dewasa? Kenapa buat bayi-bayi yang baru lahir aja, anak menyusu? Tuhan udah taruh kuasa lewat perkataan untuk membungkam musuh dan pendendam. Karena saudara harus tahu, iblis tuh ngerti loh. Ini dalam ya, saudara harus tangkap ini. Ini dalam. Iblis tuh ngerti loh bahwa ada orang yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Iblis tuh tahu dari awal. Tapi iblis nggak tahu secara spesifik siapa itu. Makanya zaman Musa, iblis tahu Musa akan lahir menjadi pemimpin bangsa Israel, tapi dia nggak tahu siapa yang akan dipakai. Makanya semua bayi laki-laki di Israel itu dibunuh semuanya, ya kan? Saudara baca itu kan? Waktu Tuhan Yesus mau lahir, iblis juga tahu. Tapi iblis nggak tahu secara spesifik siapa itu. Makanya lewat Herodes, semua bayi laki-laki dibunuh. Makanya iblis itu sporadis. Dia sikat-sikat semuanya. Tapi Allah kita itu Allah yang spesifik. Dia tahu persis siapa itu. Makanya saya percaya kalau dari Tuhan, tuntunan Tuhan itu pasti jelas, pasti spesifik. Jadi kalau saudara mendapatkan satu tuntunan yang masih sporadis, yang masih ini enggak ya, atau ini enggak ya, atau itu, atau jangan-jangan ini, berarti itu belum jelas, ya kan? Karena saya percaya dari Tuhan itu pasti jelas. Makanya Tuhan kasih kuasa itu sejak anak masih kecil. Karena iblis akan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan sedini mungkin. Dan saya yakin, kalau saudara, nanti kadang saya perlu bahas ini dalam sesi lain. Saudara bisa tahu anak saudara mau jadi seperti apa, saudara harusnya tahu dari awal. Tapi nanti momen lain lah saya sampaikan ya. Ini takutnya waktunya nggak cukup. Tapi saudara tahu, nangkep dulu poin itu kan ya. Itu kuasa yang pertama. Kalau saudara belajar menjadi seperti anak kecil, saudara akan terima kuasa lewat perkataan. Perkataan saudara itu punya kuasa yang luar biasa. Apa yang saudara katakan itu jadi. Yang kedua, kuasa kalau kita menjadi seperti anak kecil. Yohanes 6 ayat 7 sampai 9. Jadi saudara baca, ini kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tahu kan, waktu itu ada banyak orang datang untuk ikut Yesus dan mereka belum makan. Tuhan Yesus ngomong kita harus kasih makan. Tuhan Yesus suruh Cornelius, coba cari ada makanan apa. Cornelius cari gak ada yang bawa makanan. Cuma ada anak kecil. Tadi sudah baca, ya kan? Ada anak kecil cuma punya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu cuma bekal buat anak kecil, saudara, pada waktu itu. Dan yang luar biasa, saudara renungkan gak sih? Kalau baca Alkitab renungkan sungguh-sungguh. Anak kecil diminta bekalnya cuma punya 5 roti 2 ikan, kok dikasih ke Cornelius? Coba saudara punya anak, lagi pegang sesuatu yang dia miliki cuma satu-satunya, diminta sama bapaknya aja belum tentu boleh, ya kan? Bisa berantem, betul nggak? Itu anak kecil kan? Karena menurut dia, ini punya gua, gitu. Apalagi es krim tinggal satu, diminta, ya kan? Sama Yandri punya anak tuh, masih kecil, Siko, ya kan? Punya es krim satu, tinggal setengah lagi makan enak-enak. Papinya minta, belum tentu boleh. Kalau papinya yang minta, yang beliin juga papinya, belum tentu boleh. Tapi kok ini kok dikasih loh. Dikasih. Dan waktu dikasih terjadi apa? Luar biasa. 5.000 orang. Semuanya dapat makan. Bahkan lebih. Artinya apa? Artinya ada kuasa multiplikasi. Jadi saya percaya kalau saudara belajar hari-hari ini menjadi seperti seorang anak kecil dalam hidup saudara, ya. Saudara hidup tadi mau dibentuk sama Tuhan, jaga hati dan seterusnya yang saya sampaikan. Maka saya percaya saudara hidup akan mengalami kuasa multiplikasi. Haleluya. Haleluya. Ini janji yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara mungkin hidup gak pernah ngalamin terobosan, dalam keuangan saudara gak ngalamin apa-apa, pekerjaan gak ngalamin apa-apa, coba cek kembali. Mungkin kita belum belajar menjadi seperti seorang anak kecil. Yang ketiga, kuasa apa yang kita dapatkan? Kejadian 21 ayat 15 sampai 17. Ini kisah, saya nggak akan bacakan. Saudara catat aja ayatnya. Kejadian 21, 15, 17. Ini kisah bagaimana waktu Abraham mengusir Hagar, ya kan? Istrinya yang bernama Hagar yang punya anak Ismail.
waktu diusir itu Hagar tuh nggak tega lihat Ismail itu udah kayak orang itu udah kayak mau mati. Karena apa? Air tuh dalam kirbatnya habis. Dan coba bayangkan itu di padang gurun, di padang belantara. Anak masih kecil. Jadi ya kayak orang nunggu mati aja. Karena nggak tega Hagar, dia taruh yang namanya Ismail itu di semak-semak. Dan Hagar memberi jarak sepemanah jauhnya dari Ismail. Sepemanah itu dalam Alkitab versi lain itu ditulis kira kurang lebih 100 meter. Dia udah pasrah. Ismail sebagai anak kecil mungkin masih bayi nangis di situ. Nangis. Dan firman Tuhan di ayat 17 dikatakan bahwa tangisan dari Ismail sebagai anak kecil itu sampai ke surga. Dan Tuhan dengar tangisan itu. Sehingga Tuhan ngomong, Ismail itu akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Dan tiba-tiba Hagar menemukan satu sumber mata air yang besar. Jadi ini gambaran apa? Saya bisa nangkap sesuatu. Bahwa kalau kita menjadi seperti anak kecil, maka kita akan mengalami kuasa jawaban doa. Wih, ini dahsyat. Saudara berdoa, Tuhan jawab. Ini luar biasa. Siapa pengen kalau doa dijawab Tuhan? Angkat tangan. Semua pengen. Saya pun pengen. Tangan dua saya diangkat nih. Ya kan? Tapi kita harus belajar menjadi seperti anak kecil. Saya berdoa apa yang saya share malam ini bisa jadi berkat buat saudara. Ke depan tunggu ya, kita akan belajar satu kuasa lagi yang Tuhan sediakan buat setiap kita orang-orang percaya. Ayat hafalan yang kita akan baca malam ini sebagai ayat hafalan kita di Mazmur 41 ayat 13. Ini ayat rema kita di tahun integritas nih. Ya, saya mengingatkan ya supaya saudara ingat ini ayat yang Pak Niko sampaikan buat gereja kita di tahun integritas. Mazmur 41 ayat 13. Coba kita buka sama-sama. Ya, kita baca 2 kali ya. Saudara di situ ada ayat yang saya pikir bagus nih. Kata ketulusan di sini dalam bahasa Inggrisnya itu integrity, integritas. Integritas ini bicara tentang kejujuran. Ya, integritas ini bicara tentang keterbukaan. Seperti seorang anak kecil tadi, dia nggak malu, telanjang juga nggak malu anak kecil, belum tahu malu maksudnya, ya kan? Jadi nggak ada yang ditutupin, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini ada yang sedang letih, lesu, seperti nggak bisa apa-apa, ngomong sama Tuhan semuanya, ungkapkan semuanya. Tuhan dengar kok, ya. Dan Tuhan tidak pernah bekerja satu hari cuma 7 jam buat saudara. Tuhan bekerja buat saudara satu hari 24 jam buat saudara. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mendengar. Katakan Mazmur 41 ayat 13, kita baca sama-sama 2-3. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Kata tegak di hadapanmu, terjemahan lainnya ditulis apa? Tegak di dalam hadirat Tuhan. Wis. Jadi saudara itu berada di depan Tuhan terus. Saudara ngalamin Tuhan terus dalam saudara. Ini luar biasa. Ini ayat luar biasa. Biarlah malam ini apa yang kita belajar bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Tetap semangat. God bless you. Silakan Pak Yusuf. Mungkin ada pengumuman. Ya, puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, pengumuman bahwa GBI Sukawana Satu Jiwa ini juga pada saat ini live di Facebook, saudara-saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang kalau ada kehalangan untuk mengikuti Satu Jiwa ini dalam Zoom, Anda juga bisa masuk ke Facebook online ini. Juga mungkin saudara bisa subscribe, like YouTube ini, supaya nanti kalau admin atau pengurus dari Aruna ada sesuatu yang
bisa ditampilkan, saudara dapat otomatis menerima pesan dari YouTube ini. Nah, pengumuman yang kedua, ada WA call, WA center bagi saudara yang perlu berhubungan dengan pengurus atau ada sesuatu, saudara bisa menghubungi call WA center ini di dalam Aruna 1 seperti saudara lihat di layar saudara ya. Terus pengumuman yang ketiga, kita ada cool bagi saudara-saudara, teman-teman semua yang masih belum mengikuti kelompok cool kita, saudara bisa ikut bergabung. Mungkin kalau di sini saudara bisa lihat tadi terlalu kecil, mungkin saudara bisa menghubungi WA center tadi. Saudara mau bergabung di mana nanti dari kontak ini nanti ada yang menjuruskan kemana saudara bisa bergabung ya. Saudara, perlunya cool ini adalah untuk kita supaya bisa tumbuh bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan apapun, kita bisa doakan bersama sehingga kita punya solusi apa yang menjadi kesulitan kita dalam cool, kita bisa sama-sama pecahkan, saudara. Juga di dalam pengumuman kita yang selanjutnya, ada healing worship untuk Rabu ini yang dibawakan oleh pendeta muda Stefanus Jordan. Saudara bisa ikut bergabung, saudara bisa kasih kabar kepada saudara-saudara, teman-teman yang lain yang sakit supaya bisa kita sama-sama doakan dan kita bisa memberikan penghiburan bahkan kesembuhan. Saudara juga bisa ikut berdoa bersama-sama, saudara. Salah satu pelayanan yang Tuhan berkenan adalah mendoakan. Jadi kalau saudara pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, saudara ikut healing worship ini, saudara bisa ambil bagian untuk mendoakan mereka yang sakit. Dan biarlah doa-doa kita bisa memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Pengumuman kita selanjutnya adalah fellowship satu jiwa kita untuk minggu depan adalah pada hari Jumat, saudara ya. Jumat depan kita masih bisa ikut di dalam, kalau saudara ikut nggak bisa di Zoom ini, bisa ikut di Facebook, karena kita juga ikut online itu, saudara. Selanjutnya ibadah minggu ini ada beberapa yang sudah onsite. Di antaranya di Regensi, di Soekarno-Hatta, di Piset, di Barsi. Dan rencananya Aruna kita doakan supaya bisa kita mulai di bulan November ini. Ya. Demikian mungkin pengumuman yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Terima kasih Pak Yusuf buat infonya, pengumumannya ya, biar semua bisa menyimak dengan baik. Jadi pengumuman ini terus kita sampaikan juga supaya mungkin buat ada Bapak Ibu Saudara yang baru ikut atau mungkin nggak tahu tentang kondisi di gereja karena memang ini kondisi belum normal, jadi bisa tetap mengikuti perkembangan yang ada ya. Jadi ada beberapa cabang yang kita udah mulai buka, doakan ya, doakan semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang udah buka onsite ibadah di Regensi ya, di Piset, di Gede Bage. Minggu ini buka di Barsi udah buka, di Soekarno-Hatta buka ya setahu saya. Dan doakan bulan depan kita buka di Aruna ya. Nanti saudara yang selama ini mungkin cuma di Zoom atau di YouTube ketemu saya, bulan depan kita bisa ketemu live dengan saya ya. Nanti saya kasih tanda tangan lah ya. Haleluya, kayak artis aja ya kan.
Tapi kayaknya seneng banget ya, udah lama banget nggak ketemu ya. Ada jemaat yang baru, waduh udah lama ketemu, kayaknya udah 100 tahun nggak ketemu ya. Ketemu kayaknya gimana, padahal baru setahun lebih gitu kan. Puji Tuhan, karena ini waktunya cepet banget berlalu ya. Kemarin saya seneng ketemu dengan teman-teman. Saya waktu nengok ada yang meninggal, jadi orang tua mami dari Pak Senjaya Jodi ya, jadi staf pengembalaan di Barsi meninggal. Saya seperti datang, oh ngomong, aduh si Pak Rudi masih muda banget, GR banget saya gitu kan. Iya sih kalau pakai masker kayak 17, tapi kalau masker dibuka 30 gitu kan. Kadang orang kalau pakai masker tuh masih muda terus gitu. Maskernya dibuka ketahuan aslinya. Haleluya. Nah, Saudara, saya akan sapa dulu nih ya, yang di Facebook, yang di YouTube ya. Kalau saya sapa, Saudara sambil juga lambaikan tangan ya, sama-sama kita sapa ya. Puji Tuhan, kita sama-sama melayani. Amin. Ya. Ada Ibu Linawati, Santi, ada Susi, ada Yenli, Nadia, Agus, Ervan, Effendi, Albert, Engki, Untoro, dan sebagainya. Shalom semuanya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Juga ada ini nih, ada yang akan kita doakan nanti pernikahan dari anak dari Bu Cihwa ya, tanggal 30 ini biar semua lancar. Karena harusnya bulan lalu kalau nggak salah, atau 2 bulan lalu ya, nggak jadi karena pas pandemi itu lagi parah-parahnya ya. Ya, kita percaya waktu Tuhan yang terbaik lah buat semuanya. Amin. Terus juga untuk Ibu Lina, kita doakan juga untuk keluarganya, rumah tangganya, biar semuanya bisa mengalami damai sejahtera, diberkati. Kita percaya Tuhan mengasihi keluarga ya. Jadi saya percaya Tuhan pasti ikut bekerja untuk keluarga Ibu Lina. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saudara ada yang mau dukungan doa lagi, saya bisa catat di komen sebelum saya nanti tutup dalam doa. Dan nanti juga doakan juga untuk mama saya besok ya akan ke Bandung. Kita akan periksa mata ke Jakarta di Selasa kemungkinan, biar semuanya lancar untuk mama saya ya. Haleluya. Saya pengen banyak nyanyi hari ini. Kita akan doa. Ada yang mau disampaikan saudara? Mungkin 1-2 menit saksian atau ya anything apapun juga, silakan. Ibu Priska, rumahnya gimana? Udah ada yang tanya-tanya? Nanti bisa dibantu sama Pak Purnama sama siapa? Belum, Pak. Doakan aja terus. Oke. Belum. Ya. Kita doakan terus. Cilili ada yang mau sampaikan, silakan. Tante Lili. Iya. Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Shalom. Mungkin saya lagi ya. Tapi jangan bosan ya. Bagus berarti karena saya menyaksikan Tuhan terus. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebulan sekali saya periksa darah ya. Udah cerita saya juga gitu, udah kesaksian. Nah, saya mundur lagi, tadinya tanggal 25, mestinya tanggal 25 September, saya nggak mau sampai 5 Oktober saya mau periksa. Ternyata hasilnya turun. HB-nya turun sedikit. Trombosit tadinya udah 70.000, turun lagi 63.000. Leukosit turun, hematokrit turun, eritrosit turun. Saya pikir kenapa ya gini-gini. Terus saya tanya ke anak saya, kenapa ya Rista aku gitu. Tahu-tahu yang diingetin gitu kata anak saya tuh baru demam seneng bikin kue. Jadi saya sekali pernah pengen bikin ini, ada perasaan udah sehat, udah nggak apa-apa, saya bikin kue. Ya saya dari dulu seneng bikin kue sus gitu ya. Jadi emang nggak susah gampang gitu. Terus saya bikin nyobain. Udah gitu wah pertama gagal gitu ya, udah gosong segala. Terus akhirnya saya penasaran, terus dibantuin sama anak saya, terus besoknya bantuin sama anak saya keduaan, nyobain, saya bilang sok situ nyobain satu-satu, semuanya enggak ini, saya penasaran sekali. Besoknya saya sendiri aja, saya bikin bagus-bagus, waduh saya senang ya, kok bagus-bagus, tinggi-tinggi gitu, nggak melepas kan biasa kalau kue, terus kalau belum waktunya diangkat tuh jadi itu turun lagi. Itu bagus semua tuh nggak. Aduh udah gitu enak, kita anak-anak apa juga, anak saya juga seberapa aja tuh, seorang 5 apa juga doyan, karena dia ngomong katanya kue sus di mana-mana nggak pernah ada yang enak.
enak Yesus mami katanya. Saya tuh bukannya sombong ya, memang saya juga ngerasain tuh enak gitu. Jadi gitu. Karena saya tuh masih semangat, saya sampai 4 kali bikin terus. Saya juga bikin bolu kukus, lalu berapa kali lagi. Jadi 2 macam tuh. Jadi itu saya tuh seenggak-enggaknya capek. Anak saya aja yang ngebantuin tuh Rina. Rumi, mami tuh nggak capek kalau itu teh segala, dia cuma ngebantuin aja gitu-gitu. Capek, saya bilang ya, tapi capek juga tapi rasa senang, puas gitu. Nah akhirnya karena saya terlalu semangat gitu, akhirnya hasil saya kurang bagus karena kecapean mungkin ya. Ya saya pikir mau gimana, saya lagi mau periksa juga males-malesan, terus akhirnya saya hasilnya, Tuhan, saya mah biarinlah mau hasilnya berapa-berapa, pokoknya saya tetap hidup dalam mujizat Tuhan, ya saya tetap nggak merasa sakit, nggak merasa apa, kok udah nggak apa-apa Tuhan. Saya bilang, terus pada ngomongin, mami udah sekarang jangan suka bikinan, udah istirahat. Jadi terus berapa hari saya tidur aja, aduh nggak enak banget, udah biasa-biasa gitu ya, kegiatan gitu-gitu teh. Kalau pas udah bagus, kalau kukusnya bagus-bagus, aduh senang gitu banget. Saya bagi itu anak saya yang dekat rumahnya, saya bagiin terus. Nah, terus kan saya teh udah dari dulu saya disuruh ditanyain mau vaksin. Saya tuh nggak mau. Karena apa? Saya pernah nanya juga lagi itu, malah yang ngadain juga di Satu Jiwa, ada dokter siapa, malahan saya itu juga tanya, saya boleh enggak karena saya pernah transfusi ngedrop, boleh enggak saya divaksin? Kata dokter itu dibilangin, saya mesti berobat dulu yang benar, periksa dulu yang benar. Jadi tiap itu tuh jadikan saya alasan. Tiap diituin, nggak divaksin. Enggak, ada kata dokter nggak boleh, kata dokter nggak boleh. Memang udah itu, apalagi udah banyak yang bilang, percuma, ada yang apa, ininya side efeknya kayak gini-gini. Jadi saya tuh ngulur-ngulur waktu. Saya sudah ada di gereja berkali-kali juga, saya tetap nggak mau. Sampai akhirnya saya pikir, aduh saya mengeraskan hati ya. Saya ditanya lagi aja, saya tanya ke anak saya, bisa boleh nggak sih aku itu? Dari dulu juga aku mah udah bilang, gimana mami aja, soalnya yang ngelakonin mami, kalau nanti apa-apa takut nyalahin gitu. Terus saya ke suami saya, adik suami saya, Dewi, kalau saya mau vaksin boleh nggak? Nggak apa-apa, dia bilang. Kok kenapa lagi dokter itu ngomongnya nggak boleh, mesti gini. Ini lo kan saya ada diabetes juga, saya ada gini, ya nggak apa-apa. Terus saya tanya lagi, ada suami saya juga yang dokter juga. Dan kalau misalnya aku mau ini, dia nggak apa-apa, kok kenapa telat banget katanya. Akhirnya saya daftar. Nah September tanggal 13 saya yang pertama. Aduh itu Tuhan tuh luar biasa ya. Saya merasa tenang, nggak merasa ketakutan, nggak merasa apa, saya pasrah. Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan saja yang campur tangan semua. Akhirnya saya divaksin, selama lagi pergi sampai di tempat itu, Tuhan campur tangan. Saya diberikan kemudahan-kemudahan. Pas ada ini juga memang bukan kebetulan juga, yang melayani itu dari Aruna 1 ya, ketemu sama Shirley, terus ditemenin di semua sama, waduh pada sangat-sangat baik gitu ke saya gitu. Aduh saya pikirkan, Tuhan terima kasih. Sampai waktu pulang juga, karena parkirnya di Pasir Kaliki yang seberang gitu ya, di Pasca 23. Nah saya tuh jadi nggak bisa nyebrang kan saya, sedangkan itu di Pasir Kaliki di hotel itu di bawahnya Grand Eastern tuh ya, di atasnya. Nah udah gitu saya bilang, mami udah, kata anak saya, mami udah tunggu di sini, nanti katanya saya titipin ya ke tukang parkir. Papa ini Pak, saya mau mobil saya di sana, parkirnya dapatnya, tolong ya saya mau nitip ini mama saya, ada ini kursinya. Oh baik sekali tuh tukang parkir itu, sampai angkutin terus. Nanti terus udah gitu, udah kelar, udah sampai anak saya datang jemput, dia ngasih, terus dia ituin apa, tolongin saya terus sampai, aduh kok baik-baik banget saya sampai di jalan terus kok. Terima kasih Tuhan, terima kasih saya dikasih kemudahan, dikasih orang-orang yang dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang perhatian pada saya. Saya bilang aduh luar biasa gitu ya. Nah akhirnya kedua kalinya saya kemarin tanggal 11 Oktober, sempat saya lagi sebelumnya tanggal 9 saya merasa dingin, merasa kayaknya dingin, wah ini demam.
Saya bilang gitu, aduh gimana ya. Terus anak saya ngomong, Mami jangan nggak boleh ini, Lumi tanggal 11. Ini sekarang udah Jumat nih, mesti sembuh nanti vaksinnya gagal lagi, nggak jadi lagi. Terus bilang, Tuhan saya serahkan ke Tuhan. Kalau saya masih boleh divaksin lagi tanggal 11 Oktober, saya percaya Tuhan kau memberikan kesembuhan. Saya serahkan semuanya segala-galanya ke Tuhan, karena saya nggak bisa berbuat apa, mau sembuh, mau gimana, mau digagalkan, dibatalkan kapan lagi. Saya bilang saya mau gimana Tuhan aja. Akhirnya puji Tuhan, waktu saya divaksin kedua, besoknya Jumat tuh merasa dingin sampai tiap malam tuh rasa nggak enak, udah dingin. Aduh kok nggak enak Pak, stres. Tapi saya bilang Tuhan saya nggak mau stres, nggak mau kepikiran karena saya percaya Tuhan selalu menyertai saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak apa-apa, bisa pergi, bisa pergi juga nggak apa-apa. Nah itu juga memang Tuhan tuh luar biasa. Dapat parkirnya pas depan pisan itu dekat lift itu. Jadi saya nggak usah jalan-jalan, nggak usah parkir jauh-jauh segala. Aduh Tuhan, saya cuma bisa nangis. Tuhan luar biasa, Tuhan tuh baik banget ke saya. Tuhan selalu bela saya, memberikan kebaikan, kemudahan. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya lagi mau divaksin. Di rumah saya udah ditensi sama anak saya 100 sama 70. Nggak apa-apa kan. Udah sampai di tempat itu mau ditensi, saya 180. Ibu maaf, Ibu nggak bisa. Terus sekali lagi pakai yang stetoskop, pakai tensimeter yang dulu ya, yang ada air raksa tuh, yang ituin, bukan yang digital. Sekali lagi juga 178. Terus anak saya bilang, Mami tuh nggak pernah ada tekanan darahnya tuh selalu rendah. Tadi juga lagi ke sini udah ditensi dulu 100 gitu nggak. Jadi itu, oh jadi udah nggak apa-apa jadi gitu. Tuhan luar biasa. Udah diituin, tanyain kan udah biasa mesti habis divaksin duduk dulu di itu diperiksa dulu. Barangkali ada pusing ada apa. Tuhan luar biasa banget ya, Tuhan tuh baik. Saya ngerasain. Saya nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa mual, nggak ngerasa apa-apa. Saya cuma pegal dikit, udah sampai nanyain nggak apa-apa, nggak pusing, nggak. Terus besoknya juga nggak apa-apa. Lah pegal sekarang juga udah baik lagi kok, nggak pegal nggak apa. Sampai saat ini saya ngerasain Tuhan tuh luar biasa. Saya itu selalu dalam mujizat Tuhan terus hidup saya menurutin gimana udah trombosit turun, tapi saya emang nggak apa-apa, nggak melihat trombosit turun, nggak ngerasa apa-apa. Pokoknya saya tetap hidup dalam mujizat Tuhan setiap hari, setiap pagi juga saya bangun. Tuhan terima kasih, saya percaya mujizat Tuhan juga terjadi dalam hidup saya sepanjang hari ini. Saya tidak melihat apa-apa hasil saya gimana, tapi saya tetap percaya mujizat Tuhan terjadi senantiasa dalam hidup saya. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan saja, mengandalkan Dia, percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib dan sangat baik. Sampai tiap pagi saya kalau bangun, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sehat karena Tuhan Yesus berikan kesehatan. Saya kuat karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Saya sembuh karena bilur Yesus yang menyembuhkan. Saya diberkati karena janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Tiap pagi saya bangun terus selalu saya perkatakan, sepanjang hari ini aktivitas saya libatkan Engkau terus Tuhan. Saya nggak mau sendiri karena saya nggak mampu tanpa Tuhan. Saya gitu tiap pagi, tiap hari gitu. Terima kasih saya sampai saat ini saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya tidak peduli mau gimana apapun. Cuman itu tulisan angka-angka gini emang nggak tahu lah Tuhan. Pokoknya yang lebih dahsyat itu ya kuasa Tuhan, udah gitu aja. Gitu aja ya, buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saya juga mohon, dan Pak Rudi terutama, minta dukungan doa terus. Saya selalu ngomong, Pak ke Ting Ting juga, tolong ya doain saya terus. Jadi saya selalu membebankan mereka, minta tolong saya selalu didoakan terus. Karena rasanya kalau didoakan rasa banyak yang nopang. Aduh Tuhan terima kasih. Itu yang saya rasakan sampai saat ini ya Tuhan, tuh dahsyat, benar-benar dahsyat. Makasih Pak gitu Pak. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, puji Tuhan ya. Tuhan baik ya. Amin. Thank you juga buat kue susnya Tante Lili yang ngirim repot-repot ya.
Kurangnya cuma satu, Tante Lili, kurang banyak. Ya, puji Tuhan ya. Saya lihat satu hal lah, Tuhan ngomong barusan sama saya buat Tante Lili. Ya, ini juga buat kita semuanya. Saya lihat Tante Lili itu hidup bukan buat dia sendiri, ya. Dia hidup banyak mikirin justru buat orang lain. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara hidup buat orang lain, Tuhan akan bela hidup setiap saudara, ya. Jangan pernah sehari kita berpikir cuma buat diri sendiri. Saudara harus berpikir buat orang lain, karena untuk itu kita ada. Selama Tante Lili hidup buat orang lain, Tuhan akan terus jagain, Tuhan akan terus pelihara, Tuhan yang pegang kendali untuk semuanya. Amin. Terus semangat Ya, Tante Lili ya, sehat selalu. Ya, makasih Pak, makasih ya. God bless you. Makasih buat ibu-ibu bapak-bapak semuanya ya. Saya Semangat, udah jangan nangis, semangat, Ya, sukacita, haleluya. amin. Ya. Tetap semangat, tetap kuat bersama Ya. Yesus. Saya Selalu kemarin malah bersama di booster, saya divaksin kemarin di booster malah ngantuk terus, tidur, pengennya Amin. tidur. Terus saya kan tidurnya susah ya. Biasa gembala Amin. tuh yang pikiran, mikirin jiwa-jiwa soalnya. Nah ini bisa tidurnya nyenyak ya. Tiba-tiba tidur sore sampai jam 8, istri saya itu mesti tidur terus gitu kan. Haleluya, Tuhan tuh baiklah, Tuhan tuh baik ya. Apapun terjadi, kita tetap percaya Tuhan baik. Amin. Iya. Makasih. Kita akan doakan nanti. Saya mau tanya dulu nih, Ibu Lina ada di sini nggak? Saya Tuhan ingetin, saya pengen tahu nama suaminya siapa ya. Gak usah dibuka ininya nggak apa-apa. Nah, Ibu Lina ada di Zoom nggak? Atau di YouTube? Yang di Facebook atau di Zoom, Ibu Lina? Oke, kalau nggak ada, soalnya kalau saya tuh kadang kayak gini tuh saya terus kontak sama Tuhan, kadang ngalirnya kemana saya nggak ngerti ya. Oke, kalau nggak ada kita akan doakan nanti. Kita tuh anak-anaknya Tuhan ya. Sahabat saya, saudara itu anak kesayangannya Tuhan ya kan. Kita punya Bapa, bahkan kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Itulah hebatnya Kristen tuh gitu. Tuhan kita pun pengen dipanggil sebagai Bapa. Jadi harusnya kita itu punya keintiman yang luar biasa sama Tuhan kita. Apapun keadaan kita malam ini ya, kita akan panggil dia Bapa. Amin. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Kuduslah puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan anak-anak kecil tadi, kalau saudara perhatikan di ayat terakhir bahwa Tuhan Yesus itu memeluk anak-anak itu. Malam ini mungkin ada di antara kita yang sudah lama nggak merasakan kasih Bapa. Atau mungkin saudara punya Bapa, tapi Bapa yang saudara kenal itu mengecewakan saudara. Malam ini Tuhan tuh hadir buat saudara. Dia itu Bapa yang baik buat setiap kita. Dan malam ini rasakan pelukan Bapa buat setiap saudara. Yesus sedang memeluk setiap saudara. Dia nggak pernah kemana-mana. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Barang sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Rasakan pelukan itu. Saudara akan merasakan rasa nyaman, rasa aman yang luar biasa. Dia Bapa yang baik buat saudara. Korabatakaraya sikarala barabara. Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Engkau baik Tuhan, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sembah Dia. Sikira labaya ralamaya shanara ralamaya sande, shikanana ralamaya sandu, India ralamaya si. Alirkan kasih Bapa itu Tuhan setiap kami Tuhan, biar malam ini kami boleh mengalami pelukan kasih-Mu Tuhan. Sikira lamana namaya su. Saudara tidak pernah sendiri. Kira lama dagara lamaya sande, syara lamaya su. Kami bersatu hati berdoa saat ini Tuhan untuk jiwa yang anaknya Rena 30 Oktober nanti akan melangsungkan pernikahan. Kami berdoa biar semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin sehingga berjalan dengan lancar, untuk acaranya, untuk waktunya, untuk cuaca, untuk kesehatan, untuk semua yang dipersiapkan, semuanya boleh berjalan tanpa kendala apapun. Bahkan Tuhan kasih bonus-bonus yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Karena kami tahu Tuhan mau mengasihi keluarga hamba-Mu ini. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Lina, untuk keluarganya Tuhan pulihkan. Tuhan jamah suaminya, jamah anak-anaknya. Apapun terjadi saat ini, kami perkatakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir. Pemulihan terjadi. Segala sesuatu kutuk yang ada Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus, ubah menjadi berkat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kami percaya Engkau sendiri yang bekerja. Rancangan-Mu sendiri Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk keluarga hamba-Mu Ibu Lina Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus kasih-Mu damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan curahkan atas keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih buat malam ini, berkati terus setiap cabang-cabang yang sudah buka onsite, juga yang mau rencana buka onsite minggu ini dan bulan depan. Tuhan juga yang terus pimpin, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah tidak ada penyebaran COVID lagi. Tuhan yang atur semuanya, biarlah hadirat Tuhan boleh nyata di setiap jam ibadah yang ada. Berkati juga ibadah di tempat-tempat yang lain Tuhan, di gereja-gereja yang lain Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga Bandung boleh dilawat oleh Tuhan. Karena di setiap gereja yang ada hadirat Tuhan boleh nyata. Berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, berkati Tuhan kota dan bangsa ini. Anugerah-Mu berlimpah atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Tidak ada Allah yang sepertimu Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini saudara, mari kita buka hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin. Shalom semuanya, tetap semangat, salam satu jiwa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Selamat malam semuanya. Berkati terus Yandri, Mul, Pak Hadi, Pak Hakim, Dian, Merlin, Iwan, Yudi, Memberkati Pak Gem. semuanya, Pak Lukman, Pak Lisa, Wiwi, semuanya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bu Rosnani, Bu Pak Habil, Bu Dian, Dedi, yang baru, air mengalir yang tiada pernah berhenti. God bless semuanya ya, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.